Assalamualaikum sahabat kreatif dan pemirsa yang budiman yang tengah berbahagia. Mungkin lokasi keramik ini tidak asing ya. Cara mudah bersihkan kerak pada keramik kamar mandi. Uploadan 6 bulan yang lalu. Tuh hasilnya dengan cairan lunak. Masih seperti ini. Masih aman kan? Waktu itu musim penghujan. Sekarang musim kemarau. Oke, jadi nggak banyak lumut. Masih aman. Nah, yang di depan ini. Masih ingat juga kan? Cara mudah dan murah bersihkan kerak keramik taman. Oke, ini uploadan kurang lebih 2-3 bulan lah. Oke, masih mantap kan? Nah, di sini kita mau bersihkan lagi, tetapi dengan cairan yang lebih lunak lagi. Nah, kita nggak mau risiko. Yang penting tujuannya biar irit, biar nggak merusak nat. Sekalian jawab komentar teman-teman di video tersebut, ya kan? Nggak merusak lapisan, biar awet. Ini keramik udah bertahun-tahun teman-teman. Ya cukup begini-begini aja. Masih tetap awet seperti sedia kala. Oke, awalnya kita bersihkan dulu ya. Oke, siram-siram dulu. Oke, dikosok, kikis, baru kita mainkan. Bersihkan dulu aja. Sama tukang kreatif 09, simak betul adonan atau campuran cairan ini. Oke, bukti super ya. BS. Ada udah saset aku siapkan. Ini untuk ACL, asam klorida. Nah, 1 botol, nanti kepakainya cuma 6 tutup di video kali ini ya. Tolong disaksikan, karena sekedar untuk bersih-bersih. Nah, ini sabun mencuci seharga 1000. Nanti kepakai cuma separuh ya, berarti 500 perak. Langkah pertama, tuangkan. Nah, untuk seukuran ini teman-teman banyak tahu lah. Air mineral seukuran ini 600 ml ini teman-teman. Ya kalau masih kurang, biar irit. Oke, kita nggak butuh yang keras. Tambahi aja separuhnya. Oke, 1,5 botol. Ya, ukuran tanggung. Nah, bukti supernya atau citric acidnya kita kasih 2 bungkus. 1000-an, kebetulan lain toko lain. Ini tadi beli 1000-an, berarti 2000. Oke, masukkan. Nah, udah kumpulkan aja jadi satu teman-teman. Nah, biar paham lah. Kita nggak mau yang keras-keras, yang lunak-lunak aja. Nah, biar natnya awet. Nah, ini tuh kelihatan kan, 1000 rupiah. Kita pakai separuh, berarti mantapnya berapa? 500 rupiah. Oke, coba kita tuangkan separuh ya. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Sekedar kan ini untuk busa sama ngilangin sedikit bau gitu aja ya. Nah, inilah asam kloridanya atau HCl. Kemarin kita beli 14.000 biasanya. 1, 2, 3 tutup. 4, 5 dan 6. Oke. 6 kan? Oke. Tolong dicatat teman-teman. Nah, kalau dulu kepakainya kan 1/4 botol itu. Jadi 1 botol kita bagi 4. Kita pakai 1/4 untuk yang uploadan 6 bulan lalu. Kalau ini enggak, cuman untuk bersih-bersih aja. Yang penting kan enggak begitu kotor. Aduk. Aduk manual begitu aja. Kuas adanya enggak apa-apa lah. Kuas bekas-bekas sampai merata. Oke. Nanti cara pengaplikasiannya dikuaskan sambil digosokkan. Itu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tolong diperhatikan. Ya kuas biasa seperti nguas, tapi sama sedikit ditekan, kayak digosok-gosokkan gitulah. Jadi setengahnya disasak juga. Oh, nah gitu aja. Terus olesin atau kuas media yang mau kita kehendaki sampai merata. Oke teman-teman. Nah ini juga. Oke, yang tadi yang motif batu kerikil sama-sama kasar kok, sama-sama kasar ini. Karena di daerah sekitar kamar mandi usahakan yang kasar. Ini meskipun halus, ini bintik-bintik kasar kecil-kecil teman-teman keramik ini. Nah sambil digosok-gosokkan gitu kan, nanti tetap ada bantuannya saat membersihkan. Ya berarti ya, kalau campuran kimia ya pakai campuran kimia, cara membersihkannya seperti itu. Nah, tapi juga butuh bantuan tekanan seperti digosok, diamplas, itu kan bantuan tekanan itu. Jadi untuk memperbersih.
Itu teman-teman. Oke. Setelah itu rata, udah ya, biarin kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oke. Gini aja, olesin seperti ini ya kan. Nanti kalau setelah selesai rata, biarin berapa? 10 sampai 12 sampai 15 menit ya. Oke. Nah, cuma gitu aja. Lumut-lumut hilang ini. Ya, musim-musim kemarau masih ada juga lumut ya, lembab ini kan yang bawah. Kita hilangin, nggak usah khawatir teman-teman. Setelah itu, tahap kedua diolesi lagi ya. Oke, diolesi lagi sama cairan oplosan yang kita bikin sendiri tadi. Oke, untuk cairan pembersih ini kalau dihitung tetap murah teman-teman. Oke, ratakan aja. Oh ya, buat teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Nah, untuk tahap kedua ini sambil kita kuas, langsung sekarang kita barengin sama digosok pakai penyikat atau sikat baja itu ya. Untuk cuci-cuci piring itu biasanya banyak di toko-toko kok ini. Nah, jadi kayak sikat baja kecil gitu loh. Gram-gramnya yang dipakai itu ada tersedia di toko-toko itu. Di minimarket juga ada. Oke. Terus kuas saja semuanya, nanti sama dikasak ya. Nah, seperti ini. Perlakukan yang sama. Ini untuk tahap keduanya. Nah, baru setelah itu nanti ya didiamkan lagi berapa? 10 sampai 15 menit. Oke. Setelah itu udah bisa disiram. Tapi penyiramannya bagaimana? Ya disiram biasa. Kan udah kita bersih setelah 15 menit kemudian. Oke. Nah, dibarengi lagi dengan kasak. Misalkan ada kawat baja seperti tadi ya pakai sikat atau kawat baja. Tuh seperti ini. Pakai yang kasap-kasap itu seperti mungkin sabut kelapa juga bisa. Jadi sisa-sisa untuk kerak-keraknya atau bekas cairan kimianya itu harus bersih. Biar nggak menimbulkan endapan kayak flek-flek warna putih dan sebagainya. Ini sudah mantap teman-teman. Itu caranya. Nah, saat semuanya sudah selesai, setelah kita guyur tuh hasilnya kelihatan mantap kan? Oke. Dengan cairan sederhana ini, mungkin teman-teman bisa mencoba. Kelihatan masih bersih kan? Mantap kan? Oke, wakhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.